Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tiga bagian dari bidang ilmu semantik, yaitu makna kias, makna asosiatif, dan makna idiomatik. Apa-apa aja sih? Ayo kita bahas. Yang pertama yaitu makna kias. Makna kias itu menurut Subarto pada tahun 2011 menjelaskan bahwa makna kias ini ialah arti kata atau yang membentuk linguistik yang lain seperti frasa, klausa, kata, dan kalimat. Bukan arti sebenarnya. Maksud dari ujaran yang dituturkan oleh Subarto ini adalah yang setara dengan kata ataupun bentuk linguistik yang lain tanpa adanya perbedaan. Makna kias ini merupakan bagian yang penting dalam ilmu linguistik itu sendiri. Nah, kita lanjut ke makna kiasan itu ialah makna yang tidak sebenarnya atau menyampaikan berbeda dengan yang menggunakan cara-cara menarik agar pembaca tertarik dengan kata kiasan tersebut. Nah, kiasan ini biasanya dapat berupa kata, frasa, pausa, ataupun kalimat. Nah, kias ini banyak ditemukan dalam kalimat-kalimat yang menceritakan sesuatu, tetapi kata-katanya yang banyak diceritakan. Nah, disitulah terdapat makna kias. Selanjutnya ialah contoh. Saya mengambil dua contoh, yaitu kata tanggung jawab dan kata duduk sebentar. Nah, kata tanggung jawab ini merupakan bagian dari contoh, yaitu makna kias karena ujaran yang disampaikan narasumber dengan kalimat tanggung jawab ini. Nah, kata duduk sebentar ini dapat diartikan yaitu rehat sejenak dalam kondisi ajakan atau berhenti dari kesibukan sementara gitu. Bukan mengandung dua makna yaitu duduk sebentar ataupun ajakan untuk berhenti sejenak. Kita lanjut ke bagian makna asosiatif. Apa-apa aja sih bagian dari makna asosiatif? Yaitu pengertiannya asosiatif itu menurut Leacey, makna asosiatif adalah makna yang kurang stabil dari variasi sesuai dengan pengalaman individu. Makna asosiatif ini adalah makna kata yang berkenaan dengan hubungan kata dengan kata tersebut dengan keadaan di luar bahasa itu sendiri. Contohnya yaitu kata cyberbullying merupakan makna asosiatif karena pada perilaku bullying terjadi melalui internet ataupun media sosial. Rasa ini menekankan bahwa perilaku bullying tidak hanya secara fisik, melainkan bisa membunuh karakter dalam hati korban ataupun terkena dalam perilaku bullying tersebut. Lanjut kata bercanda doang dalam podcast yang kita ambil, yaitu bercanda doang merupakan contoh makna asosiatif karena bagian dari perasa ini menunjukkan bahwa tindakan yang sebenarnya menyakiti seseorang dengan perasaan orang lain, sering dianggap ringan ataupun candaan belaka. Namun, pelaku ini mengingatkan bahwa adanya ketidaksepahaman terhadap dampak yang diujarkan. Lanjut makna idiom. Makna idiom ini kita mengambil empat pembahasan yaitu objek pembahasannya ialah pengertian, pendapat para ahli, contoh dan kesimpulan. Eh, Pengertian. Idiom ialah beberapa gabungan kata yang maknanya tidak bisa diartikan secara umum, namun bisa mewakilkan ekspresi makna yang terkandung dalam kalimat. Adapun pengertian lainnya idiom ini adalah makna yang dituturkan secara tidak langsung kepada lawan bicaranya dengan tujuan mengungkapkan sesuatu. Pengertian selanjutnya ialah idiom ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh ini ialah idiom yang unsur-unsurnya secara keseluruhan sudah menjadi satu kesatuan makna. Misalnya gulung tikar itu bermakna bangkrut, kepala batu itu berarti keras kepala. Idiom sebagian ialah
salah satu unsur kata yang terdapat dari makna leksikalnya, makna yang berdiri sendiri dari konteksnya. Idiom ini ditunjukkan untuk menarik pembaca dengan makna yang dituturkan. Misalnya koran kuning, yaitu berita yang disampaikan, yaitu tentang kejadian atau peristiwa. Kita lanjut kepada idiom sebagian, yaitu idiom verba yang mengungkapkan kata kerja yang membentuk beda dengan pembentukannya. Misalnya daftar hitam, maksudnya orang-orang dicurigai berbuat salah. Idiom numerilia ialah idiom yang terbentuk dari kata bilangan 2, 3, dan 4. Misalnya mendua, maksudnya adalah satu pikiran. Selanjutnya ialah adjektiva pemikiran. Adjektiva selanjutnya ialah pendapat para ahli. Kita mengambil dua contoh. Yang pertama yaitu menurut Krida Laksana adalah merupakan gaya bahasa yang bertentangan dengan prinsip penyusunan kekomposisian. Menurut buku Fungsi dan Sikap Bahasa Indonesia, idiom adalah ungkapkan yang dituturkan atau kata yang diungkapkan dengan makna tertentu, dengan ujaran tertentu. Contoh yang ditemukan, idiom penuh dan idiom sebagian. Perkeloncoan maksudnya adalah perbuatan membuli seseorang dengan mencela seseorang. Idiom sebagian ialah contohnya ialah kata membuli dan merupakan bagian dari contoh idiom sebagian. Kesimpulan, makna kias ialah bagian dari linguistik yang tidak dapat terpisahkan. Makna kias dapat berupa kata, frasa, klausa, ataupun kalimat. Makna kias ini biasanya mengungkapkan sesuatu yang sesuai dengan makna. Selanjutnya ialah makna asosiatif. Makna suatu kata yang berkenaan dengan hubungan kata tersebut di di luar bahasa. Makna asosiatif ini adalah makna yang berkaitan dengan aspek eh, bahasa itu sendiri yang berhubungan antara penutur dengan petutur. Selanjutnya ialah kesimpulan dari makna idiom. Makna ialah gabungan kata dari makna yang tidak diartikan secara umum, namun bisa mengungkapkan ekspresi makna yang terkandung dalam kalimat. Adapun jenis idiom ini terbagi menjadi dua, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Pantun penutup, beli kain untuk kebaya, kain dibeli di pasar Senin. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga menjadi pelajaran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.